Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala al-muallif at-tadrib, latihan. Istakhrij mimma yali al-af'al al-lazimah wal muta'addiyah. Maka dari 3 ayat ini dicari mana yang muta'addi dan mana yang lazim. Tsumma bayyin al-mutasarrif minha wal jamid. Kemudian periksa dari permasalahan mutasarrif dan jamid. Maka telah kita ketahui fi'il dibagi-bagi, dari pembagiannya adalah ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Maknanya membutuhkan fi'il kepada fa'il lazim. Fi'il kepada fa'il dan maf'ulun bih, 1 maf'ulun bih, 2 dinamakan al-muta'addi. Dan juga dari pembagiannya al-fi'il dibagi menjadi 2, al-mutasarrif dan jamid. Makna al-mutasarrif, dia masuk kepada fi'il madhi, mudhari dan amr. Seperti qala yaqulu qul, daraba yadribu idrib. Dan juga terbagi menjadi jamid dan nanti akan ada misalnya di ayat ini. Maka kita masuk kepada ayat yang pertama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Maka lihat di sini istakhrij mimma yali al-af'al. Maka pertama dilihat mana fi'il. An-nas fi'il atau bukan? Bukan. Yadkhulun fi'il. Ra'ait wa ra'aita fi'il. Fi dini, fi harfi jar, dini ismun. Lafdul jalalah Allah ismun. Afwajan masdar. Maka di sini yang kita lihat adalah ra'aitu, yani wa ra'aita dan yadkhulu, yang menjadi yadkhuluna. Maka di sini keluarkan fi'il. Kita keluarkan 2. Berarti jawabannya harus 2. Ra'aita dan yadkhulu. Ini yang pertama. Kemudian lihat ra'aita lazim atau muta'addi. I'rabnya ra'aita fi'il wa fa'il. Maka wa ra'aita kamu melihat manusia. Maka anas manusia. Berarti fi'il ra'a butuh kepada maf'ulun bih. Jika ra'aita kamu melihat, di lugatil arabiyah bukan sempurna. Jumlah yang ghairu mufidah. Ra'aita, kamu melihat apa? Maka wa ra'aitan nasa dinamakan fi'lun muta'addi. Jadi sebut yang pertama jenis fi'ilnya ra'aita, tulis kemudian muta'addi. Karena dia butuh kepada an-nas. Dan yang kedua yadkhuluna. Maka fi'il yang kedua karena dicari fi'il. Kalau tadi ra'aita fi'lun madhi, yadkhuluna fi'lun mudhari. Maka yang kedua yadkhuluna. Maka di sini apa yadkhuluna? Apakah dia butuh maf'ulun bih? Seperti kita bicarakan sekarang. Dakhala Muhammadun. Apakah harus maf'ulun bih? Tidak. Muhammad masuk. Berarti cukup dengan fa'il. Begitupun di sini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana fa'il? Domir waw. Takdiruhu hum yadkhuluna. Maka mereka masuk kepada agama Islam ini afwajan, berbondong-bondong. Fahimtum? Maka kita katakan yang kedua yadkhuluna dan dia lazim. Terus apakah cukup? Tidak. Bayin mutasarrif minha wal jamid. Maka ro'a sekarang mutasarrif atau jamid? Ada fi'il madhi ra'aita. Fi'lun mudhari'nya yara. Maka di sini ra'ai atau ro'a fi'lun mudhari', yara dan fi'lun madhi ro'a maka mutasarrif. Yadkhuluna jelas. Dakhala yadkhulu udkhul. Maka di sini keduanya mutasarrif.
Jadi jawabannya ro'a dan dakhala dan satu ro'a muta'addi yadkhulu lazim dan ro'a dan yadkhulu dua-duanya mutasarrif. Fahimtum? Khalas, intaha. Ayat yang kedua. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Maka lihat mana fi'il awalan? Inna harf. Lafzul jalalah Allah ism. Istafa, ini fi'il. Istafa Adama Nuhan. Maka istafa di sini innallaha istafa fi'il wa fa'il. Takdiruhu huwa. Adama maf'ulun bih. Sungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh. Maka Adam di sini maf'ulun bih, berarti istafa apa? Fi'lun muta'addi. Butuh kepada maf'ulun bih. Adam mansub maf'ulun bih. Baik. Berarti jawabannya istafa dan dia muta'addin dan dia mutasarrif atau tidak? Ada fi'lun mudhari'nya. Yastafi, istafa yastafi. Maka dia dari fi'lun mutasarrif. Jawabannya satu saja. Kemudian ayat yang ketiga, bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Maka dalam surat Al-Kahfi ini bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman. Wa sa'at murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat kembali, tempat duduk. Neraka itu seburuk-buruknya minuman, seburuk-buruknya tempat kembali, tempat duduk. Tempat bernaung. Maka lihat di sini mana fi'il yang disuruh dicari? Bi'sa syarabu. Maka asyarab ism, ada alif lam. Wasa'at murtafaqon. Murtafaqon tanwin, berarti ism. Nah, di sini berarti mana fi'ilnya? Bi'sa dan sa'at. Bi'sa dan sa'at ini dua fi'il. Berarti jawaban yang benar harus dua fi'il. Lalu bi'sa termasuk apa? Muta'addi atau lazim. Di sini hanya membutuhkan fa'il asyarabu. Bi'sa syarabu. Maka di sini lazim. Wasa'at murtafaqo. Saat seburuk-buruknya dia itu, yakni api neraka, fa'il. Murtafaqo tempat duduk, dan di sini bukan maf'ulun bih, di sini hal. Maka keduanya dalam keadaan lazim. Kemudian yang ketiga, mutasarrif au jamid. Di sini bi'sa tidak ada fi'lun mudhari' dan amr, maka jamid hanya fi'lun madhi. Bi'sa. Bi'sa rajul anta. Bi'sa syarab. Dan begitu pun sa'a, dan ditambah ta sebagai fa'ilnya adalah neraka. Sa'at murtafaqo. Maka neraka itu seburuk-buruknya. Maka di sini saat atau sa'a tidak ada yasi'u ataupun si fi'lun amr, maka di sini jamid. Maka di sini jawabannya bi'sa dan sa'a, keduanya jamid. Tidak ada fi'lun mudhari' dan amr. Jawaban yang keempat, wahaba wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Maka mana fi'il? Li Dauda, tentu Daud ism, nama orang pertama, kedua ada lam harfi jar, dan alamati harfi jar, alamatul ism dukhul harfi jar. Sulaiman nama seorang. Al-abdu dukhul alif lam. Innahu domir ha dan inna harfu taukid. Awwab masdar dengan tanwin, awwabun menunjukkan ism. Berarti fiilnya hanya wahaba. Wa wahabna dan ni'mal abdu.
Maka di sini wa wahabna kami memberikan, menganugerahkan, wa wahabna fa'ilnya kami, li Dauda untuk Daud, Sulaiman. Maka di sini butuh kepada dua maf'ul. Allah mengatakan kami memberikan kepada Daud maf'ul pertama dan Sulaiman maf'ul kedua. Meskipun Daud di sini masuk lam li Dauda ismun majrur, namun maknanya maf'ul awal. Karena Allah memberikan anugerah kepada siapa? Kepada Daud. Tapi ada harfu jar. Tidak masalah. Harfu jar hanya merubah i'rab. Namun tetap dia jabatannya maf'ulun bih. Jadi li Dauda lam harfi jar, Dauda ismun majrurur bilam bilam alamatu jarrihi bil fathah li'annahu ismillah dilayan sharif li Dauda bukan li Daudi. Wa li Dauda huna majrur fi mahalli nasab maf'ulun bih maf'ul awal. Karena dari segi makna kami menganugerahkan, Allah fa'ilnya menganugerahkan kepada siapa? Kepada Daud. Siapa yang dianugerahkan? Maf'ul 2 Sulaiman. Jadi Allah menganugerahkan kepada Daud maf'ul awal. Siapa yang dianugerahkan? Apa kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Daud? Sulaiman, anaknya yang Nabi, Masya Allah. Seperti itu. Nikmal abdu. Nah, di sini nikma seperti bi'sa. Maka perlu diketahui bi'sa dan sa'a itu sama-sama dinamakan lafdu azam. Tulis lafdu azam. Lafad yang memberikan makna zam. Apa zam? Celaan. Itu tentunya ditulis di catatan sendiri, bukan di buku orang. Kalian memeriksa buku orang, terus ditulis yufidu dam, nanti hilang catatan kalian. Enak aja orang ditulisi bukunya. Maka nikmal abdu kebalikannya. Nikma di sini yufidu al-madah, pujian. Jadi antara bi'sa wa sa'a dengan nikma berlawanan. Bi'sa dan sa'a keduanya untuk dam. Jadi celaan. Jadi ayat tadi di Al-Kahfi, bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqo, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Itu celaan. Dan ini juga banyak di Arab disebutkan bi'sa rajul. Seperti di hadis Nabi mengatakan bi'sa rajul, seburuk-buruknya rajul di Sahih Al-Bukhari. Pernah kita lewati di kitab Tauhid. Bi'sa rajul anta. Ni'ma rajul anta. Seperti Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, ni'ma rajul Abdullah idza yusalli bil-lail. Dan begitupun di sini ni'mal abdu innahu awwab. Allah sebutkan kepada Daud atau Sulaiman, dan di surat juga yang lain Hud Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, innal abdu innahu awwab. Maka nikma al abdu pujian. Seperti bi'sa rajulu celaan. Maka bi'sa wasa'a dua-duanya celaan. Dan nikma lafaz di sini pujian. Nikmal abdu innahu awwab. Maka nikma di sini adalah ism atau fi'il yang jamid. Fi'il yang jamid lawannya dari bi'sa. Maka tidak ada lagi mutasarrif. Maka inilah jawaban dari soal yang pertama. Soal yang kedua, bayin nau al-fi'li as-sahih. Maka fi'il sahih seperti di pelajaran yang lalu terbagi menjadi 3 fi'il yang sahih.
Pertama, salim yang tidak ada hubungannya dengan hamzah dan tidak ada hubungannya dengan double. Ainul fi'li dan lamul fi'li sama atau mudha'af. Maka salim adalah semua huruf yang bukan dari illah dan tidak masuk kepadanya hamzah dan tidak masuk kepadanya ainul fi'li wa lamul fi'li sama. Dan yang kedua mudha'af. Mudha'af dari jenis sahih. Namun ainul fi'li dan lamul fi'li sama sehingga digabung menjadi mad, menjadi syiddah seperti madda dan juga tabat yada tabba asalnya tababa, madda asalnya madada. Dan begitupun yang ketiga mahmuz, dan mahmuz ini salim di mana tidak ada huruful illah namun kemasukan hamzah. Maka jika dia di awal mahmuz dalam keadaan fa, jika dia di tengah mahmuz ain, jika hamzahnya di akhir mahmuz lam. Ini sekedar peringatan. Dan sekarang kita masuk kepada jawaban. Ayo, toro'a, apa toro'a? Sambil dijawab mana mikrofon. Jadinya benar jawabannya. Yakin. Apa toro'a? Mahmuz lam. Nah, yang menjawab mahmuz saja benarkan. Tapi gimana? Mau setengah atau dibiarkanlah satu benar? Mahmuz lam, toro'a. Dan farro apa? Mudha'af, asalnya faroro. Taib. Ba'saro apa? Hah? Ruba'i mudha'af. Hah? Ruba'i mudha'af. Taib. Ba'saro, ruba'i mudha'af, kif hada? Hada ba'saro, khalas. Ba'saro. Maksudnya mudha'af bagaimana? Asalnya apa? Di sini salim. Tapi ala wazan fa'lala. As'asa dinamakan salim namun ala arba'ah. Bukan ala salasah. Maka di sini ba'sasa, as'asa dan ba'sara ala wazan fa'lala. Dinamakan salim. Maka di sini salim ar-rubai. Amaro apa? Mahmuz fa. Yang menjawab mahmuz tidak apa-apalah, dikasih benar. Sami'a apa? Sahih yang salim. Akala sahih yang mahmuz fa. Da'aba mahmuz ain. Sadda mudha'af dari sulasi. Maka ini jawaban toro'a, farro, ba'saro, as'asa, amara, sami'a, akala, da'aba, sadda. Semuanya telah jelas. Udah diperiksa semua. Sekarang bayyinu al-fi'il al-mu'tal fi mayali. Nah, sekarang murajaah dari mu'tal. Dari huruful mu'tal maksudnya huruf yang masuk kepadanya dari alif waw wa ya. Pertama misal. Sambil murajaah, maka misal ini dia mu'tal, huruf yang bermasalah di fa'ul fi'li. Seperti wa'ada, ya'isa, maka waw dan ya pada fa'ul fi'li. Kedua ajwaf, di mana di ain fi'li. Seperti qala, asalnya qawala, saro, asalnya sayaro. Maka qala dan saro ainul fi'linya yang bermasalah. Ketiga nakis. Dan nakis lamul fi'li yang bermasalah seperti goza dan roma. Dan yang keempat lafif mafruq. Maka yang mu'tal di sini fa'ul fi'li dan lamul fi'li. Fa dan lam. Sehingga ada perpisahan dinamakan mafruq. Lafif mafruq pada fa'ul fi'li dan lamul fi'li. Maka wafa dan waliya. Maka wa dan alif wafa, waliya, wa dan ya waliya. Dan lafif makrun jika ainul fi'li dan lamul fi'li dua-duanya harful illah seperti rawa,
hawa. Wa tazidul asma alal fi'il yang qasimu aidha ila mu'tal fa wal ain. Maka dalam ism, ini bukan fi'il tetapi ism, seperti wailun, fa'ul fi'li dan ainul fi'li. Dan juga wawun, mu'tal fa dan ain, walam, wawun, pada ism tapi. Ini faidah hanya pada ism, wailun dan wawun. Maka sekarang sebutkan nau dari fi'il yang mu'tal. Soma, di mana harful illah di ain berarti ajwaf. Nawa, nawa berapa harful illah? 2, waw dan alif. Nawa berada di ainul fi'li dan lamul fi'li, berarti mafruk atau makrun. Makrun, makna makrun bergandengan. Nah, itu kan bergandengan. Lafif makrun. Wasya apa? Bergandengan apa tidak? Berarti mafruk. Lafif mafruk. Karena waw fa'ul fi'li. Dan alif wasya fa'ul fi'li. Dua-duanya harful illah. Maka lafif mafruk. Ya isa apa? Berada di awal berarti misal. Maka ya isa. Di sini hamzah bukan harful illah. Da'a di akhir berarti apa? Naqis. Qawiya, waw dan ya berarti lafif makrun. Goba di ainul fi'li berarti ajwaf. Maka ini jawaban yang benar. Sekarang antum lihat dari ikhwah yang ada. Ada yang 100, ada yang benar semuanya. Coba sekarang dinilai. Di jumlah. Yang benar berapa soal itu tadi? Al-muhim seperti itulah. Masalah jumlah gampang. Semua bisa menjumlah. Namun yang jelas jawaban yang benar seperti itu. Bisa dijumlahkan. Jawaban yang benar ditulis berapa? 10. Jawaban yang benar dikasih 10. Misalnya yang menjawab wara'aita an-nasa, dia fi'il dan muta'addi. Yadkhuluna fi'lin yang lazim. Kemudian mutasarrif keduanya. 10. Jadi 10, 10, 10, 40. 40, 50, 60. Maka semuanya ada 60. Dibagi 60 nanti. Nah kemudian dilihat ternyata ada sampai 40. Nah 40 per 60. Maka kalau nilai yang bagus 60 per 60. Paham tum? Kalau 60 per 60 berarti nilainya 100, tidak ada yang salah. Kalau 50, 60 lumayan. Bisa dihitung. Jadi kalau ada yang benar nomor 3 ini, soma, nawa, wasya, bis, ya'isa, da'a, qawiya, goba, maka ditulis 10. Jadi semuanya 60 poinnya. Dah cukup. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Coba